Basis data terdistribusi oleh Ahmad Alamilahi 741100358, dosen pembimbing Rengga Asmara SKMUCA. Pokok bahasan pendahuluan tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distributed. Tujuan belajar memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi, independen data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atomik, pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi homogen, suatu sistem di mana setiap tempat meletakkan tipe DBMS yang sama. Heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Relational DBMS atau non-relational DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi terdapat dua arsitektur alternatif, yaitu client server dan collaboration server. Client server, sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Arsitektur client atau server. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang sederhana, mesin server yang mahal. Client dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara client dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmen. Fragmen horizontal terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Replika. Motivasi untuk replika meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak berpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari 5 pada Tokyo, maka harus dihitung dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNIM dan Edge pada Tokyo.
Replikasi Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DPMS terdistribusi. Contohnya London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris menyimpan 1000 halaman reserve. Semi-join teknik ini ditujukan untuk mengurangi tuple reserves yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reserves. Hasil join disebut redukasi dari reserves dengan Sailor. Kirimkan redukasi reserves ke London. Pada London, join Sailor dengan reserves yang sudah direduksi. Optimasi query pada DPMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Penggunaan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Distribusi data diubah transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication, dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi sebuah objek, harus membawa cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaannya adalah yang biasa, read only, read all function lebih lambat, dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan jarak berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang lain memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication, tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan, tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy security. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasi primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture and apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture.
Log base capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasikan. Jika hal ini yang terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long base capture ditambah apply harus terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek primary copy. Semua penguncian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci, baik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk satu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76. Menurut intent terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua lokal grab ke satu tempat, hierarki mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki, dan mengirim lokal grab ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. To press commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat maksa menulis rekaman log about untuk prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log about dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan acak ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan acak. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sama pesan acak. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort dari undo dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T secara sepihak, akan abort dan undo. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apa commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun juga semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote set tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut ada koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut ada subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut ada subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon.
pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sama koordinat menerima semua ACK. Koordinator harus menyimpan pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi belum menulis rekaman log commit abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Dan soal pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distribution distributed data independence, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di PMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DPMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Arsitektur client server ada client dan server. Client memungkinkan mengirimkan banyak query kepada banyak server. Arsitektur collaboration server ada banyak server yang saling bekerja sama. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DPMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang manajer transaksi pada tempat berada. Berbeda konsep atomik transaksi tersebut. Definisikan fragmentasi dan replika dalam hal di mana data tersimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen. Pada beberapa tempat terdapat dua macam fragmentasi, horizontal dan vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset bars dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya ada satu kopi R1, di mana R2 ada replikasi dari dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada suatu tempat. Apa perbedaan antara sinkronis dan asinkronis? Sinkronis, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi. Transaksi commit, distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisi distribusi data independen. Distribusi data independen adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read only read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Voting transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk pengumpulan data dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read only, read all. Read once, read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada asynchronous replication. Brian menjelaskan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasi primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set mengubah kopi. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Apa perbedaan antara log based dan procedural? Log base menyimpan digunakan untuk membangkitkan change data tabel. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu proses yang secara otomatis dibangkitkan, di-trigger mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DPMS terdistribusi?
Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Selesai.